Terima kasih Anda masih digelar perkara. Saudara, Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum karena turut serta dalam rencana keji Ferdi Sambo menghilangkan nyawa Brigadir Yosua Huta Barat. Menurut ahli pidana pasal 340 KUHP yang didakwakan menjadikan tuntutan Kuat terlalu rendah. Lantas apa peran Kuat dalam rencana pembunuhan yang dibuat Ferdi Sambo? Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo mengulasnya untuk Anda. Yang mana saat itu terdakwa Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa pada saat peristiwa penembakan terdakwa berada di lantai 2, kemudian syarat menggambarkan dengan jelas bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf mengetahui perihal perencanaan penembakan terhadap korban dan secara sadar ikut mengambil peran dalam rencana penembakan tersebut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun. Kuat Ma'ruf, asisten rumah tangga Sambo, dituntut 8 tahun penjara. Tuntutan ini seragam dengan 2 terdakwa lain, yakni Ricky Rizal dan Putri Chandrawati yang perannya jelas berbeda. Tuntutan ini lantas menimbulkan tanya lantaran minimnya rasa adil yang tercermin dalam surat tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum di muka persidangan. Bahkan 8 tahun penjara tidak menyentuh setengah dari ancaman hukuman penjara maksimal yang tertuang dalam pasal 340 KUHP. Padahal Kuat mengetahui dan ikut berperan dalam rencana pembunuhan Yosua. Terdakwa Kuat Ma'ruf tertunduk lesu dengan raut wajah yang murung saat mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum. JPU menuntut Kuat Ma'ruf 8 tahun penjara atas kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Jaksa penuntut umum menyebut hal yang memberatkan Kuat Ma'ruf adalah mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua, keterangannya yang berbelit, serta mengaku tidak menyesali perbuatannya. Sedangkan hal yang meringankan tuntutan adalah Kuat tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat pelaku lain. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit, tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum. Terdakwa Kuat Ma'ruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Jaksa juga menyebut Kuat Ma'ruf terlibat dalam pembunuhan Yosua. Menurut jaksa, Kuat Ma'ruf bahkan telah mengetahui dan ikut mengambil peran dalam rencana pembunuhan Yosua. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu perkataan terdakwa Kuat Ma'ruf pada saksi Putri Chandrawati saat di Magelang, yaitu ibu harus lapor bapak agar tidak ada duri dalam rumah tangga. Saksi Diranto yang melaporkan kepada terdakwa Kuat Ma'ruf terkait rumah dinas Duren 3 sudah dibersihkan. Terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau dapur berwarna hitam dari Magelang menuju Jakarta. Hasil rekaman CCTV yang diperlihatkan terdakwa diajak saksi Putri Chandrawati naik melalui lift ke lantai 2 rumah Saguling berdua saja. Perkataan saksi Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu terkait dia sudah mengkonfirmasi peristiwa di Magelang tersebut kepada Ricky Rizal Wibowo serta terdakwa Kuat Ma'ruf dan hasil interview kepada
terdakwa yang dilakukan oleh saksi Rifaizal Samuel serta saksi Beniali dan didengar oleh saksi Kombes Susanto dan saksi Sulap Abu. Yang mana saat itu terdakwa Kuat Ma'ruf menjelaskan bahwa pada saat peristiwa penembakan terdakwa berada di lantai 2, kemudian tiarap menggambarkan dengan jelas bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf mengetahui perihal perencanaan penembakan terhadap korban dan secara sadar ikut mengambil peran dalam rencana penembakan tersebut. Putri Chandrawati Keterangan yang berbelit juga menjadi hal yang memberatkan dalam tuntutan Kuat Ma'ruf. tertidur. Keterangan Kuat Ma'ruf yang berbelit terdeteksi tes poligraf yang mengindikasikan Kuat bohong saat menjawab pertanyaan apakah dirinya melihat Sambo menembak Yosua. Indikasi kedua, apa pertanyaannya? Untuk indikasi kedua untuk saudara Kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Apa jawabannya? Jawabannya saudara Kuat tidak. Ah, itu Terus indikasi, itu hasilnya indikasinya apa? Bohong apa? Berbohong. Bohong. Merespon tuntutan terhadap kliennya, kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Irawan mengaku kecewa. Menurut Irwan, isi surat tuntutan yang dibacakan JPU tidak sesuai dengan fakta persidangan. Ya, sebagai kuasa hukum kami juga kecewa dengan tuntutan seberat itu, dengan kapasitas Kuat yang dalam beberapa hal di persidangan ini tidak tahu menahu peristiwa ini. Yang kedua, dakwaan jaksa kan sejak awal memang menginginkan pihak-pihak 5 terdakwa ini ketarik dengan pasal 340, karena kalau 338 Kuat ini bukan bagian dari peristiwa pembunuhan itu, hanya 340 yang bisa menarik dia. Kalaupun itu ada buktinya. Nah, kalau pertanyaannya kemudian kan 8 tahun itu bagaimana respon kami? Terus terang kami kecewa dengan penyajian dasar-dasar munculnya tuntutan 8 tahun itu tidak berdasarkan fakta persidangan. Karena banyak hal yang menurut kami itu tidak pernah terungkap di persidangan, kemudian dimuat dalam menjadi dasar tuntutan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban Martin Simanjuntak menilai hukuman 8 tahun penjara dalam tuntutan JPU tidak mencerminkan rasa keadilan. Martin menyebut keluarga Yosua berharap Kuat dihukum 15 tahun penjara karena turut serta dalam menghilangkan nyawa Yosua. Mengingat Kuat Ma'ruf ini hanya dituntut sebagai turut serta atau penyerta dalam hal ini sesuai dengan pasal 55 ayat 1, maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan Kuat Ma'ruf ini tidak bisa ya divonis sama dengan yang dianggap sebagai aktor intelektual maupun pelaku utama atau dader gitu ya. Nah, itu sampai di situ kita tidak ada masalah, Mbak Renata. Namun yang menjadi permasalahan adalah Ferdi Sambo dituntut seumur hidup, ya. Kuat Ma'ruf itu 8 tahun. Ini kan disparitasnya jauh sekali ya. Kalau kita anggap saja lah, kita ambil lah yang paling kecil 20 tahun, ya. Ini kan kurang dari setengah, ya. Sehingga menurut keluarga korban, ya, yang anaknya nyawanya dirampas secara bersama-sama sama Kuat Ma'ruf ini berdasarkan tuntutan jaksa, itu sangat tidak mencerminkan rasa keadilan. Karena dampak yang dihasilkan oleh Kuat Ma'ruf, ya, perbuatan Kuat Ma'ruf ini sudah menghilangkan nyawa anak klien kami dan menimbulkan duka yang mendalam. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai jaksa kurang sensitif dalam membuat surat tuntutan bagi Kuat Ma'ruf. Menurut pengamatan Fikar, Kuat banyak berkelit dan berusaha menyelamatkan diri dengan meminimalisir bukti peranannya dalam peristiwa kematian Yosua. Tetapi ketika dia hanya dituntut separuhnya kurang gitu dari ancaman hukuman maksimalnya, ya, nah maka ini saya kira perbedaan menangkap rasa ketidakadilan, rasa keadilan di dalam masyarakat oleh penuntut umum gitu. Artinya sensitivitas penuntut umum ya ketika membuat tuntutan itu menurut saya tidak sama dengan yang berkembang di dalam masyarakat. Gitu. Karena itu kemudian tuntutan 8 tahun gitu ya itu menjadi terasa tidak adil gitu ya karena ancaman dakwaannya 340 ya pembunuhan berencana gitu ya. Tidak hanya mengetahui dan ikut mengambil peran dalam rencana pembunuhan Yosua, hal lain yang semestinya memberatkan tuntutan Kuat Ma'ruf adalah keterangannya yang berbelit sehingga menghambat pengungkapan peristiwa Magelang hingga Duren 3. Keluarga Yosua semula berharap agar Kuat Ma'ruf setidaknya dihukum 15 tahun penjara. Tentu,
Hukuman 8 tahun penjara ini tidak memberikan rasa adil bagi keluarga korban. Kini, vonis dari majelis hakimlah yang paling dinanti-nanti untuk memberikan rasa adil bagi keluarga korban dan para terdakwa. Renata Panggalo, Andika Ahadiat, Kompas TV, Jakarta.